Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Infotek Infra bersama saya Muklis. Pada pertemuan ini, teman-teman kita akan melanjutkan seri pembelajaran HTML dasar ya. Kita langsung saja di pertemuan sebelumnya. Oh ya, jika channel ini bermanfaat bagi teman-teman untuk serial pembelajaran pemrograman web, kami persilakan untuk melakukan subscribe, like, and share ya. Tidak apa-apa nih lisan ya saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan menjadi penyemangat kita dalam membuat konten-konten berikutnya. Jadi pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di latihan 7 tentang komentar ya. Jadi kalau di skripnya sudah saya buka ya, HTML dasar 7. Nah ini kata komentarnya. Kita kemarin sudah sampai di style huruf. Ini ukuran huruf H2. Ini hasil komentar. Kemudian ini teks ini komentar, teks ini tidak akan ditampilkan browser. Jadi kalau misalkan dia ada tanda seperti ini untuk menunjukkan bahwa apapun yang ditulis di sini maka tidak akan ditampilkan di browser karena dia merupakan teks komentar. Ini biasa dipakai oleh programmer untuk mengidentifikasi atau inisialisasi kode di bawahnya. Arti kode di bawahnya ini berbicara tentang apa, artinya membahas tentang apa, maka itu bisa dituliskan di bagian komentar atau teks berwarna hijau ini. Nah, sedangkan ini bukan teks komentar, teksnya ditampilkan di browser ya. Ini hasilnya seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang list ya. Di sini kemarin masih komentar, ini yang kita masuk ke list. Nah, list di dalam HTML ada dua jenis list berurutan ya. Ada yang disebut dengan ordered list, ada yang list tidak berurutan atau unordered list. Maka dia disingkat dengan tag OL untuk ordered list ditutup dengan garing OL. Sedangkan untuk unordered list itu dibuka dengan UL dan ditutup dengan garing UL ya. Untuk OL itu artinya dia akan mengurutkan data. Data itu akan di list atau diurutkan dengan penomoran. Bisa angka, bisa huruf, huruf besar, huruf kecil, atau bahkan bisa dengan huruf huruf I ya, kira-kira begitu ya. Nah, untuk membuat list tidak berurutan, maka kita gunakan UL dan UL itu garing UL ya. Ini biasanya simbolnya hanya titik-titik gini saja. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri sih sebenarnya. Dan di dalamnya itu untuk membuat list indeksnya kita gunakan LI. Kayaknya kita akan coba buat susunan seperti ini kira-kira hasil akhirnya ya. Maka kita akan buat kode dasarnya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke latihan yang ke-8 ya. Ini yang 7 kita tutup aja. Kita new file di sini boleh. Kita buat latihan 8 titik HTML ya. Oke, kita buat HTML di tab saja HTML 5. Oke, langsung jadi deh. Kita boleh. Jadi bisa saya ulang misalkan begini, saya hapus. Kita tulis saja HTML, maka ada pilihan nih. Kita bisa HTML biasa atau HTML5 atau XML. HTML XML biasa dipakai di Java atau di Kotlin ya. Kita HTML5 tab, maka akan tampil seperti ini. Yang atasnya kita biarkan saja, tidak apa-apa. Atau mau kita hapus juga boleh, tidak apa-apa ya. Oke, ini dokumen kita buat latihan. Oh, maaf. Ini kita dokumennya ya. Di bagian title, kita tulis latihan. Latihan. Kok jadi ke-8 ya, latihan 8. Oke. Kemudian body. Nah, di body ini kita akan buat seperti contoh di sini, misalkan ini sudah susunan acara pembukaan 1 2 3 ya. Oke. Kita buat ya. Kita mulai dari H2. Tetap saja kita kasih nama apa ya? Acara kita ya. Misalkan kita kasih nama ya susunan ya, susunan acara ya. Kemudian kita enter ke bawah, kita masuk ke
OL dulu enggak apa-apa nih. OL tab, enter, baru kemudian LI tab. Nah, apa yang mau kita tuliskan di sini? Misalkan susunan acara yang pertama adalah pembukaan. Pembukaan, DLI lagi, bukan, kemudian pembacaan ya. Enggak, biasanya susunan acara pembukaan, kemudian menyanyikan ya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Lanjut lagi LI, kemudian sambutan di sini gitu ya. Sambutan. Nah, di sini nanti kita akan buat subnya. Buat subnya ada sambutan apa saja di sini. Maka di sini kita buat namanya UL. Kita buat LI, lalu kita tuliskan apa misalnya? Sambutan, ya, sambutan ketua panitia. Kita tambah lagi LI-nya. Sambutan ketua Yayasan Pendidikan Prabu Muli, misalnya gitu ya. Ketiga, sambutan ketua, enggak, biar keren ya, kita sambutan ya rektor Universitas Prabu Muli. Oke, ada 3 sambutan ya. Nah, baru kemudian kita lanjut di bawahnya. Terakhir adalah paparan ya. Oh, nah kita masuk lagi ke LI ya. Berarti kita lanjut lagi LI, paparan materi dari narasumber, dan terakhir adalah doa dan ini adalah penutup. Nah, kira-kira begitu teman-teman ya. Jadi saya jelaskan sebentar. H2 ini biasanya untuk judul saja. Nah, kemudian nanti OL itu dia akan mengurut order list ini, akan membuat list data atau urutan data dimulai dari angka, dimulai pembukaan, dan ikan lagu Indonesia Raya, sambutan. Nah, ketika sambutan tidak ada subnya, kita pakai UL ya. UL di sini berarti nanti berurutannya dengan menggunakan simbol. Setelah selesai tiganya, maka dilanjutkan lagi dengan LI dari OL. Oke, coba kita save dulu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita buka di mana HTML dasar, ada latihan 8. Kita tarik aja ke sini. Latihan 8. Oke, gitu ya. Oh, itu langsung jadi hasilnya. Jadi susunan acara pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa penutup, dan lain-lainnya. Kira-kira begitu ya. Jadi ini ya, langkah. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan script lagi, maka kita tinggal tambahkan saja di sini. Saya ganti yang 8 ya. Ke-8. Oke ya. Ke-8 saya save. Kemudian ini oke, sudah ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau misal kita mau tambah lagi, misalnya kita mau tambah lagi nih, doanya siapa nih? Doanya misalnya ke sini. Doanya siapa? Kita kasih aja UL, enter LI, tab oleh doa itu Bapak Lingga Riyama. Siapa nih yang Bapak Kana Wijaya SAG MA, misalnya gitu ya. Sambutan misalkan kita buat di sini ya. Oke nih. Kira-kira begitu. Jadi nanti dia sub dari doa ya. Kita coba save.
Kita refresh lagi, refresh. Oke gitu ya. Tuh Bapak Gana Wijaya SAG MA. Oh, keren. Ya gitu teman-teman ya. Kalau misalnya kita balik ya, misal kita balik aja ini, kita ganti UL, nanti jadi UL, ini kita ganti OL, maka nanti dia akan menyesuaikan. OL ini juga sama OL misalkan. OL kita shift, maka hasilnya akan sebaliknya. Ah, begitu. Jadi mana yang OL, mana yang UL ya. Jadi bisa bedain ya, teman-teman. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri sih bagaimana, Pak? Saya saya nggak mau nih 1 2 3 pengennya ABC. Silakan nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri nanti ya. Mungkin saya kembalikan. Oke, saya save, kita refresh ulang. Hasilnya begitu. Oke, itu untuk apa? Eh latihan ke-8 ya. Latihan ke-8 kita buat ordered list atau unordered list. Jadi kita memanfaatkan tag OL dan tag UL untuk membuat list data di atau menggunakan HTML. Oke. Itu teman-teman, saya pisahkan saja dulu untuk video ini. Jadi kita sudah buat sebuah video ke-8, video kedua tapi latihan yang ke-8 ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan nanti kita lanjutkan dengan latihan yang ke-9 dan ke-10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.